Assalamualaikum bunda-bunda semua. Ketemu lagi bunda di channel saya, Mama Wanti. Seperti biasa bunda, saya mau share kegiatan saya sehari-hari. Kegiatan seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak dan juga bekerja. Kegiatan kali ini saya awali dengan setrika baju bunda. Ini cucian saya dari hari Senin sampai hari Kamis bunda, dan baru sempat saya setrika di hari Sabtu. Ini saya juga setrikanya sekedarnya aja bunda, nggak halus-halus banget ini. Asal kena ini aja, asal kena pewangi setrikaan sama kena setrikaan dilipet rapi gitu bunda. Jadi nggak rapi-rapi banget saya setrikanya ini bun. Saya semua baju, dari baju saya, baju suami, baju anak, baju hari-hari buat kerja itu nggak ada yang saya laundry bunda. Semua saya kerjain sendiri, saya cuci sendiri, saya setrika sendiri. Tapi ya itu bunda, setrikanya itu asal aja, asal kena setrikaan. Kayak mau kena, terus spray, handuk gitu, kadang nggak saya setrika, saya lipet aja. Oh ya, gimana kabar bunda-bunda semua hari ini? Mudah-mudahan semua pada sehat ya bunda. Sudah pada selesai belum bunda beberesnya, masaknya, beberes dapur rumahnya? Ayo bunda yang masih pada mager, ayo bunda saya temenin, semangat bunda. Ini saya nyetrikanya juga saya sambil nonton TV bunda. Jadi ada sedikit hiburan gitu. Kalau cuman ngesetrika aja nggak ada ini, kayaknya beban banget, berat rasanya. Sebenarnya sih malah jadi boros ya bunda, boros di listriknya. Soalnya kan harusnya udah selesai, jadi ketunda-tunda mindahin channel lah, nonton acaranya lah. Jadi banyak makan waktunya, tapi ya nggak apa-apa lah, biar juga tambah semangat setrikanya. Dan alhamdulillah akhirnya selesai juga bunda setrikanya. Nah ini saya tumpuk-tumpuk dulu di keranjang bunda untuk rapihin di lemarinya. Nggak tahu nanti nunggu moodnya muncul lagi dulu bun. Ada yang sama nggak bunda kayak saya nih, udah selesai setrika tapi nggak langsung dirapihin di lemari, ditumpuk dulu. Oke bunda, selesai setrika baju, lanjut ini saya mau masak sayur bening bayam bunda. Ini ngelihat daging kurban kok rasanya malah enak gitu bunda. Jadi ini pengennya masak yang seger-seger aja ini. Jadi tadi kepikiran pengen masak sayur bening campur campur jagung, terus nanti goreng tempe sama nyambel aja bunda. Kok kayaknya malah kelihatan seger gitu bunda, ngelihat daging males masaknya, males makannya. Nah ini sayur beningnya mau saya ulek aja bunda. Jadi ini kalau diulek itu saya tambahin kencur bunda. Kalau dirajang itu paling cuman bawang merah bawang putih aja. Cuman ini karena saya ulek jadi saya tambahin kencur. Dan untuk goreng tempenya ini cukup saya bumbuhin tumbar, bawang putih bubuk aja, sama saya tambahin kunyit. Soalnya ini tempenya itu belum matang banget bunda, belum belum gembel banget. Kalau kata orang Jawa mah gembel. Masih agak-agak kelihatan kedelainya gitu bunda, jadi masih kayak buat tempe mendoan gitu. Jadi ini kalau cuma dibumbuin kayak gini tuh nanti kriuk gitu pun enak gitu.
Lanjut nyiapin pancinya dulu bunda, panci yang dipakai buat sayur bening bayamnya. Ini udah saya kasih air. Terus ini kompor saya ini yang bagian sini tuh susah banget nyalainnya, nggak tahu apa, hanya ya bunda ditekan itu nggak langsung nyala, kayak susah banget gitu. Apalagi kalau udah gasnya itu tinggal setengah, itu susah banget dinyalainnya. Lanjut bunda, sambil nunggu air beningnya tadi ngedidih, ini saya mau ngerapin cucian piring yang tadi bunda, yang udah ditirisin, yang udah kering. Ini saya masukin ke lemari untuk yang biasa, untuk yang panci yang hitam-hitam bunda, biar nggak kelihatan. Nah ini untuk piring-piringnya juga saya taruh di rak piring, dan untuk sendok sama gelasnya ini saya taruh di tempat sendok di meja makan bunda. Nah ini di bawah rak peniris piring ini tiring peniris piring ini, bawahnya itu airnya itu suka ngemplung bunda, jadi harus kalau udah selesai gitu harus dilap, dibuang, dialirin ke ininya, ke ke sih nih bun tempat ya. pokoknya harus dilap lah. Kalau nggak dilap itu ngemplung, nggak bisa ngalir asat sendiri bunda, itu kayaknya miring atau gimana dulu masangnya itu. Oke lanjut goreng tempe bunda, goreng tempe sama nanti goreng cabe buat di sambal. Ngomong-ngomong cabe, ini harganya naik lagi bunda. Kemarin sebelum Idul Adha itu saya nanya, itu kan sebelum Idul Adha jauh itu kan 120. Terus pas sebelum Idul Adha kurang sehari itu katanya udah turun, udah 90.000. Pas hari itu adhanya selang sehari itu udah 130 lagi semua cabai bunda. Masya Allah, naiknya belum juga ngerasain turunnya udah naik lagi. Nah, mudah-mudahan kita semua diberi kelancaran rezeki ya bunda, bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah ini saya sambil buat lap-lap di meja bunda, jadi nanti selesai masak semua juga sudah selesai beberesnya, rapi-rapinya, lap-lapnya. Nah ini jagung sama wortelnya udah empuk, saya masukin bayamnya bunda. Ini harusnya tadi pakai daun salam juga, cuman saya lupa, nggak saya kasih daun salam. Terus lanjut ini saya kasih masako, ini masih ada masako sisa sedikit, ini saya masukin, sayang kalau mau dibuang. Saya itu satu saset masako ini bisa buat 2-3 kali masak bunda. Saya cuma kasih sedikit-sedikit aja, cuman kadang saya tambahin micin, tapi kadang ya cuman masako aja. Nah ini goreng tempenya udah kloter kedua ini bunda, berarti sudah selesai, soalnya cuman goreng 6 iris aja ini bunda, cukup untuk sekali makan untuk bertiga. Dan ini untuk sayurnya, masakonya saya tambahin lagi bunda, soalnya tadi cuma sedikit banget sisanya. Jadi saya tambahin lagi. Terus diaduk-aduk, diicip-icip bunda, kurang apa, kurang asin, kurang manis. Dan alhamdulillah ini saya rasa sudah pas bunda, sudah matang, sudah enak. Tinggal dikasih bawang goreng. Nah ini tinggal nunggu tempenya mateng. Ini mau saya sambil ngupas mangga bunda. Ini tadi saya punya mangga 1, kemarin minta diponakan ini. Minta 1 mangga kemarin, makan di sana manis banget, jadi bawa pulang 1.
Sama tadi suami beli pepaya satu sama pisang, jadi nanti mau ngupas pepaya sama ngupas mangga. Nah, ini pisangnya. Kok pisang sih? Pepaya. Ini pepaya Bunda yang mau dikupas. Ada sih juga pisang, cuman kan pisang nggak dikupas, yang mau dikupas kan pepaya. Salah ngucap Bunda. Maaf Bunda. Nah, ini pepaya sama mangganya saya cuci dulu. Ini alhamdulillah pepayanya juga manis Bunda, warnanya cantik, luarnya dalamnya juga cantik. Terkadang tuh kalau beli itu di luarnya cantik tapi di dalamnya itu dirasain nggak manis. Tapi ini alhamdulillah, ini luarnya cantik, di dalamnya rasanya juga cantik Bunda. Dan ini juga nggak ada bijinya cuma ada 1-2 doang. Nah, ini saya potong-potong panjang seperti ini Bunda, nanti biar makannya gampang. Ini untuk potongan pepaya sama mangganya saya satuin aja Bunda biar ngirit tempat. Nah, ini mangganya juga mau saya potong-potong Bunda, jadi kalau nanti mau makan tinggal makan. Ini mangganya juga manis banget ini Bunda, nggak tahu ini jenis mangganya itu mangga apa, saya juga nggak ngerti. Nah, ini kalau udah dikupas begini, udah dipotong-potong begini, terus dimasukin kulkas Bunda. Nanti kalau udah dingin dimakan gitu enak, seger gitu, apalagi siang-siang musim panas begini makannya seger Bunda. Nah, ini seperti ini Bunda. Oke, mangga sama pepaya udah masuk ke kulkas. Ini gantian saya ngerapiin pisang sama salak. Ini tadi pisang yang beli juga suami saya, barengan sama tadi beli pepaya. Terus yang salak ini tadi saya beli 10 biji aja ini Bunda. 10 biji itu 5.000 kalau nggak salah, tadi sekilonya itu 10.000, cuman saya cuma ngambil 10 biji aja. Terus ini lanjut saya mau ngerapihin toples-toples cemilan Bunda. Ini isinya tinggal separuh-separuh aja nih, jadi ini mau saya campurin aja biar nggak kebanyakan toples di luaran. Ini yang ini kan nanti bisa dicuci. Nah, ini di nampannya banyak remah-remahan ini Bunda, cemilannya itu pada jatuh di nampannya. Ini saya bersihin dulu, soalnya di dapur saya terutama itu banyak banget semutnya Bunda, semut merah yang kalau gigit itu sakit banget, sedikit aja ada makanan yang ini jatuh gitu langsung udah dikerubutin sama semut merah. Oke Bunda, masaknya udah mateng. Ini tinggal nyuci toplesnya yang tadi. Dan kegiatan nyuci toples ini adalah kegiatan terakhir saya di video ini Bunda. Mudah-mudahan video saya yang cukup sederhana ini bisa menghibur bunda-bunda semua di waktu lenggang bunda-bunda semua. Dan mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya juga Bunda. Mohon maaf jika ada kata-kata atau tingkah laku di video saya yang tidak berkenan di hati bunda-bunda semua. Sampai ketemu di video selanjutnya Bunda. Assalamualaikum, bye.